Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu Allah adalah sumber penghiburan dan pengharapan. Mazmur pasal 119 ayat 49 sampai dengan 56. Namun saya hanya membaca ayat 49 dan 50. 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengungkapkan sikap hidupnya yang mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penghiburan dan pengharapan dalam kesengsaraan. Pemazmur mengingatkan orang-orang fasik yang melakukan penyimpangan terhadap Taurat Tuhan. Pemazmur menjalin persekutuan yang baik dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Firman yang menyuarakan janji Tuhan adalah firman yang menghibur, meneguhkan, dan menyelamatkan orang beriman sehingga mampu bertahan dalam penderitaan. Firman Tuhan sangat berkuasa dan ajaib. Firman Tuhan dapat memberikan kita penghiburan, pengharapan, dan tekad atau semangat dorongan. Kita akan melihat 3 poin yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini. Yang pertama, firman Tuhan dapat memberikan kita penghiburan. Dikatakan di ayat 50, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Firman Tuhan berkuasa dan dapat mendatangkan penghiburan kepada setiap orang percaya, karena firman Tuhan itu hidup. Ketika kita mengalami pergumulan hidup, kesusahan, dan orang yang ada di sekitar kita tidak dapat membantu kita, sebaliknya kita datang kepada Tuhan dan membaca firman-Nya ketika orang lain tidak dapat menghibur kita. Tuhanlah yang dapat menghibur kita melalui firman-Nya yang indah dan benar. Jika kita mempelajari firman Tuhan setiap hari, maka kita akan dihibur dan dikuatkan sama seperti pemazmur yang diasingkan, dicemooh, dihina di kotanya sendiri. Dia merasa sedih, tetapi dia selalu ingat bahwa Tuhan yang ada akan memberikan penghiburan kepadanya, dan dia tetap setia kepada Allah, seperti yang tertulis di kitab Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacanya dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat itu dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya
sudah dekat. Yang kedua, firman Tuhan dapat memberikan kita pengharapan. Ayat 52-53, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpan dari Tauratmu. Aku ingat kepada hukum-hukum yang dari dahulu kala. Ya Tuhan, terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Firman Tuhan bukan hanya memberikan penghiburan kepada pemazmur, tetapi juga pengharapan. Ketika pemazmur dicemooh dan diolok-olok oleh orang yang lebih pandai daripadanya, dia tidak merasa sedih karena firman Tuhan sebagai pengharapannya. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Ia tidak seperti orang fasik yang menjauh meninggalkan Tuhan ketika mereka dicemooh. Ayat 49, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Hamba di sini adalah pemazmur yang selalu ingat firman Tuhan dan janji Tuhan. Ketika dicemooh dan dihina, kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa Allah adalah sandaran hidup kita. Firman-Nya dapat menguatkan kita. Allah adalah sumber pengharapan kita ketika kita menghadapi masalah dan kesusahan. Yang ketiga, firman Tuhan dapat memberikan kita tekad atau semangat atau dorongan. Ayat 54 sampai dengan 56, ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami. Sebagai orang asing, pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu. Ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang aku peroleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Ketika pemazmur mengalami suatu masalah di mana dia diasingkan di negerinya sendiri, dia bertekad untuk terus berserah kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti membuka jalan baginya, sehingga dia dikuatkan dan memperoleh dorongan semangat dengan firman yang ia dengar. Kita harus seperti pemazmur yang bertekad akan terus-menerus belajar firman Tuhan setiap hari, bersemangat membaca Alkitab setiap hari, dan mengisi firman itu dalam hidup kita, karena firman Tuhan adalah vitamin rohani agar hidup kita dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran Allah. Kita harus memiliki tekad untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tekad untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tekad untuk melayani Tuhan. Tekad untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, orang yang berharap, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita sebagai orang yang percaya tetap mendengar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa. Kami bisa membaca dan merenungkan firman. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.